Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, hari Kamis 20 November 2025. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang di pagi hari ini memuliakan Engkau ya Allah, atas kasih-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh kembali memasuki hari yang baru. Sebentar lagi firman-Mu hendak disampaikan. Kiranya dalam terang Roh Kudus kami terus dituntun untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam pertama Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam obrolan kita dengan teman atau saudara kita yang sedang dalam masalah atau sakit penyakit atau duka cita, mereka berkata, "Mohon dukung saya dalam doa." Pertanyaannya adalah, apakah setelah percakapan itu kita sungguh-sungguh memberi waktu untuk mendoakan mereka, atau sebenarnya tidak? Dalam sebagian besar suratnya kepada jemaat-jemaat, Rasul Paulus sering sekali berbicara tentang pentingnya saling mendoakan. Ia juga tentunya selalu mendoakan jemaat Tuhan yang ia layani. Dalam ayat hari ini, Paulus memulai suratnya kepada jemaat Tesalonika dengan mengatakan, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami." Artinya jelas bahwa Paulus mengingat jemaat ini di dalam doanya. Ia bersyukur atas kehidupan jemaat yang bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan mereka kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang ketiga. "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita." Semua ini menunjukkan bagaimana Paulus menunjukkan kasihnya kepada jemaat dan mengasihi mereka dengan tulus. Dan menarik bahwa Paulus tidak hanya berdoa bagi jemaat, tetapi ia juga meminta dukungan doa jemaat di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 tertulis, "Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman." Bapak Ibu Saudara, mengingat orang lain dalam doa adalah bukti bahwa kita mengasihi sesama yang kita doakan, dan menjadi tanda bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang dapat kita doakan setiap hari. Kita dapat berdoa untuk keluarga besar kita, rekan sekerja atau atasan kita, komunitas gereja kita, para pelayan Tuhan dan pekerjaan pemberitaan Injil. Kita dapat berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa dalam pergumulan mereka, juga untuk pemerintah kita, dan lain sebagainya. Mari menjadi orang Kristen yang tidak hanya ingin didoakan, tetapi juga selalu meluangkan waktu untuk berdoa bagi sesama. Itulah salah satu cara kita mewujudkan kasih kepada sesama sebagai perintah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Selamat menjadi pendoa-pendoa yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tolonglah kami untuk menjadi pendoa-pendoa bagi orang lain,
Kami bukan hanya minta didoakan, tetapi kami juga mau mendoakan orang lain. Kami bukan hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi juga selalu bersedia mendoakan orang lain. Itulah tanda kami mau mengasihi sesama kami dengan segenap hati kami. Hari ini kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan dukungan doa. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.